Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Tretansmat di rumah atau dimanapun panjenengan setejih berada. Salam sehat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, mungkin sering kita lihat atau mungkin bahkan kita mengalami sendiri adanya antrian panjang atau orang-orang yang berjubel di daerah loket pendaftaran poliklinik spesialis RSUD Dr. Haji Slamet Martodijo Kabupaten Pamekasan. Nah, dan untuk menyikapi dan mengatasi masalah ini masih bersama kami tim PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Haji Slamet Martodijo Pamekasan masih dalam program Talkshow hari ini Jumat 12 Juli 2024 bersama saya Nurse Edi. Dalam 45 menit ke depan kita akan membahas tuntas permasalahan ini. Jadi untuk bahasan kita pagi ini adalah pendaftaran online poli spesialis rawat jalan RSUD Dr. Haji Slamet Martodijo Kabupaten Pamekasan. Dan narasumber yang telah bersedia bergabung bersama kita pagi ini, beliau, saya kasih sedikit clue tentang beliau. Beliau adalah dulu pernah menjadi kepala ruangan saya di instalasi gawat darurat di IGD selama 2 tahun. Saya menjadi anak buah beliau. Selanjutnya beliau juga menjabat sebagai kasih di manajerial di manajemen RSUD Dr. Haji Slamet Martodijo Pamekasan, dan jabatan beliau saat ini adalah subkoordinator jabatan fungsional di RSUD Smart. Kita sambut yang terhormat Bapak Samsul Hidayat, Eskepners MM. Selamat pagi Pak Dayat. Pagi Mas Edi. Apa kabar Pak Dayat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Yang saya impresif sekali atas bertemunya saya dengan Pak Dayat yang dulu mungkin sering bertemu, namun karena akhir-akhir ini beliau berada di struktural atau di bagian manajemen, jadi jarang sekali bertemu dengan saya. Dulu saya lihat beliaunya itu lebih berisi, sedangkan sekarang saya lihat beliaunya lebih fit badannya. Alhamdulillah, saya melihatnya itu ikut bangga, ikut bahagia gitu. Apakah karena beliau menjalankan diet atau karena pola aktivitas sehari-hari yang meningkat? Mungkin saya ikut bahagia karena saya sendiri menjalankan berbagai program diet alami. Susah sekali untuk menurunkan berat badan ini. Seandainya kita cerita sedikit, misalkan orang diet itu berusaha sehari makan 2 kali misalnya, atau tetap makan 3 kali dengan pola yang mereka atur, namun dia bisa menurunkan berat badan. Sedangkan saya makan 2 kali aja, atau makan sekali bahkan, atau bahkan cuma nyium makanan aja seolah-olah sudah bisa naik 2 kilo berat badan saya. Makanya jadi
agak susah untuk menurunkan berat badan ini. Dan terkait bahasan kita pagi ini adalah bagaimana cara menurunkan berat badan yang benar. bukan kata Mas Dedi, bukan itu. Jadi pendaftaran online poli spesialis rawat jalan RSUD Dr. Haji Selamat Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan dari sebelum-sebelumnya, baik langsung yang ditanyakan kepada kami ataupun melalui pertanyaan melalui sosial media yang dialamatkan ke sosmed PKRS RSUD Semat. Dan pertanyaan itu sudah kami saring dan akan kami bahas dengan narasumber kami yang luar biasa ini pagi ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai Pak Dayat. Baik. Untuk layanan poliklinik spesialis Pak Dayat yang ada di Dr. Semat ini, ada berapa layanan poliklinik dan nama-namanya apa saja Pak Dayat? Monggo, silahkan Pak Dayat. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu mungkin para penggemar masyarakat umum yang masih sering online lah sama kita, sering live sama kita, peduli dengan pelayanan kesehatan di Pamekasan. Selamat pagi, salam sehat dari kami tim PKRS RSUD Dr. Haji Selamat Martodirjo Pamekasan. Jadi kami dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan beberapa hal terkait promosi, terkait keterangan-keterangan tentang layanan-layanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih tahu dan lebih mengerti tentang layanan apa yang ada di rumah sakit Semat ini terutama. Baik. Jadi kami sejak naik tipe menjadi rumah sakit tipe B dan pendidikan, maka otomatis seluruh layanan poliklinik itu harus layanan polispesialistik. Artinya kita dengan sendirinya mengukuhkan diri sebagai FKTRL, jadi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang pelayanannya adalah pelayanan spesialistik. Otomatis di poli-poli kami, di poli-poli yang ada di RSUD Semat itu, di situ dilayani oleh dokter-dokter spesialis. Kami masih akan menyekolahkan, nanti mungkin akan ada tambahan-tambahan menjadi poliklinik subspesialistik. Jadi poliklinik spesialistik ini adalah komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, bahwa masyarakat yang sudah mendapatkan rujukan dari FKTP yang membutuhkan layanan spesialistik bisa kami layani di RSUD Dr. Haji Selamat Martodirjo Pamekasan. Kami punya spesialis ortopedi, spesialis yang khusus mengurusi urusan tulang-tulang, fraktur, patah tulang dan sebagainya. Kami punya dokter bedah saraf, jadi dokter bedah yang khusus menangani tentang trauma kepala, tentang operasi kepala dan lain sebagainya. Kemudian kita punya dokter gigi spesialistik, ada dokter gigi konservatif, spesialis konservasi dan spesialis gigi anak, kita punya 2. Kemudian kita punya dokter spesialis THT, kita punya dokter spesialis mata, kemudian kita punya spesialis penyakit dalam, penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian penyakit kandungan, penyakit anak, ini adalah
spesialis dasar yang kita punya, kemudian spesialis penyakit paru, spesialis urologi. Nah, ini yang lumayan ini, karena spesialis urologi ini Mas Edi memang satu-satunya di Madura. Jadi Baik. kita punya kompetitor satu rumah sakit lain mungkin, tapi karena kita duluan alat-alat yang kita miliki itu sudah sangat lengkap, sudah bisa melayani masyarakat Madura, dan alhamdulillah ini perkembangannya sangat baik. Jadi poliurologi ini lumayan banyak pasiennya, dan kita punya 2 dokter spesialis urologi yang mereka akan melayani secara bergantian, dan pasiennya alhamdulillah lumayan banyak, terutama dari luar kota. Jadi dari Sumeneb, dari Sampang, bahkan kemudian dari Pamekasan sendiri. Baik. Jadi ini beberapa spesialis yang kita punya. Jadi spesialis saraf kita punya, yang jelas saraf ini adalah penyakit-penyakit gangguan persarafan, jadi jiwa. Nah, ini kami juga beberapa tahun ini kami menyekolahkan, dan alhamdulillah sudah selesai 2 orang dokter spesialis jiwa, yang ini juga nanti akan kita kembangkan, karena kita masih punya 1 layanan di poliklinik saja. Nanti ke depan kita akan berkembang menjadi pelayanan rawat inap jiwa, karena kita sudah saatnya, karena memang kita punya 2 dokter spesialis yang nanti bisa memenuhi persyaratan untuk kita membuka layanan rawat inap. Saya kira itu Mas Edi. Sebentar. Baik. Banyak sekali ternyata poli-poli yang kita punyai di RSUD Semak. Untuk selanjutnya terkait ini Pak Dayat, terkait fenomena antrean yang banyak atau bejubel itu. Menurut kondisi seperti ini, kira-kira jumlah pasien poliklinik kita rata-rata harian itu berapa pasien Pak Dayat? Data dari SIM-RS yang kita punya, dari sistem informasi manajemen yang kita punya, terakhir 3 bulan terakhir, dari bulan Maret, April, Mei, itu rata-rata kunjungan kita di angka 9.200 pasien per bulan. 9.200. Ya, jadi 3 bulan itu sekitar 27.000 sekian gitu. Jadi memang kita rata-rata di 3 bulan, karena kebetulan saya juga pegang pasien-pasien yang pegang di Kesmik, jadi saya tahu betul berapa jumlah kunjungan itu. Memang kita di angka-angka itu, jadi di angka 9.200, 9.300, 9.500 gitu. Bahkan mungkin di puncak-puncak ini yang kita punya tren itu bisa 10.000 pasien poli itu per bulan. Baik. Jadi untuk saat ini mungkin di angka itu, karena memang ini ya, kita tuh polanya sudah ngerti sebenarnya, pola kunjungan pasien itu. Jadi bulan tanam tembakau, bulan puasa, hari raya, dan itu memiliki dampak yang perkembangan terhadap kunjungan. Tapi kita bertahan di angka paling kecil di angka 8.000 sekian untuk pasien-pasien itu. Dalam 3 bulan itu Pak Dayat ya? Ya. Nah, cara mendaftar dari ribuan orang pasien kita ini, beliaunya itu cara mendaftarnya bagaimana? Rata-rata cara yang dipakai untuk mendaftar Pak Dayat? Begini Mas Edi ya, jadi kita ini sekarang tidak bisa lari dari namanya transformasi digital layanan. Jadi makanya kita harus mengikuti perkembangan digital ini. Maka Rumah Sakit Smart sejak 3 tahun yang lalu sudah berusaha untuk bagaimana mengurai antrian ini dengan membuka
layanan antrian online. Jadi ini adalah transformasi digital yang kita lakukan. Kita punya satu sistem antrian online yang bisa dipakai oleh masyarakat di Pamekasan yang akan menggunakan layanan di Rumah Sakit Smart, namanya Sport Smart. Oh, siap, Satu siap. Sport Smart. Di Sport Smart ini memang terus kami kembangkan, terus kami sempurnakan, karena memang Sport Smart ini adalah kreasi dari teman-teman IT kita untuk menjawab tantangan transformasi digital di bidang layanan kesehatan, salah satunya antrian online ini. Kemudian ini gayung bersambut dengan pelayanan BPJS Kesehatan, karena kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pasien yang kita layani hampir mungkin 90 sekian persen itu adalah pasien-pasien BPJS. Maka BPJS Kesehatan juga meluncurkan JKN Mobile. JKN Mobile ini adalah juga salah satu transformasi layanan digital yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang cepat. Jadi pasien atau pengguna layanan di Smart ini bisa menggunakan dua sistem itu, mau Sport Smart atau JKN Mobile bagi peserta yang dia terdaftar sebagai peserta JKN, peserta BPJS. Jadi JKN Mobile ini sangat mudah. Ini juga Sport Smart juga sangat mudah. Jadi kita sudah lama mempromosikan Sport Smart ini, dan JKN Mobile ini juga sudah sangat masif dipromosikan oleh BPJS Kesehatan sebagai satu terobosan layanan untuk agar masyarakat pengguna layanan itu bisa melakukan pendaftaran online dari rumah. Begitu Mas Edi. Siap, terima kasih. Nah, sebelum kita membahas cara pendaftaran online yang sesuai dengan tren masyarakat kekinian tentang AI, tentang IT, tentang hal-hal yang berbau elektronik, kita bahas dulu yang pertama tentang cara mendaftar secara offline. Yang secara offline dulu Pak Dayat. Oke. Silahkan, bagaimana caranya Pak Dayat? Kalau offline saya kira ini umum ya Mas Edi, jadi masyarakat bisa langsung datang ke Rumah Sakit Smart dengan membawa identitas diri yang berlaku, mungkin KTP, dan kalau bagi peserta BPJS dia membawa kartu BPJS-nya. Kemudian dia kalau dia belum pernah sama sekali melakukan layanan di Smart, maka dia harus di depan kita punya fasilitas namanya Anjungan Pendaftaran Mandiri atau APM. Di sana juga ada beberapa petugas yang bisa membantu masyarakat untuk diarahkan. Di situ langsung ngambil nomor antrian, kemudian antri di admisi untuk mendapatkan nomor register pasien. Kemudian setelah dari admisi langsung ke loket, kalau misalnya ini pasien umum langsung ke loket pembayaran, kemudian langsung ke poli yang dituju. Tapi untuk pasien-pasien yang pasien-pasien yang dia pernah berkunjung ke Smart dan sudah punya nomor register di Smart, sudah pernah melayani di Smart, maka ini lebih singkat Mas Edi. Jadi pasien ambil nomor antrian, kemudian langsung didaftarkan di Anjungan Pendaftaran Mandiri, kemudian bisa langsung ke poli yang dituju. Jadi untuk ini lebih kita tidak ini, jadi kita tuh layanan cepat, tidak bertele-tele. Jadi pasien yang offline itu seperti itu. Jadi tidak lagi menunggu-menunggu. Jadi kami berkomitmen kan untuk mengurai antrian itu, terutama di bagian loket admisi itu, supaya pasien ini mengalir bisa ini. Jadi pasien-pasien yang memang dia sudah memiliki pernah berkunjung Smart dan pernah datanya ada di Smart, maka tinggal ambil nomor antrian, kemudian bisa daftar di Anjungan Pasien Mandiri. Kita punya beberapa anjungan pasien mandiri, kemudian pasien bisa langsung ke poli masing-masing. Bagi peserta JKN,
Nah, ini Iya, ada untuk JKN. seperti JKN ini ada aturan baru bahwa setiap peserta JKN yang akan melakukan layanan itu diwajibkan melakukan fingerprint. Jadi finger ini wajib. Jadi kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu finger ini menjadi tidak begitu wajib. Jadi kita hanya ya beberapa penyakit saja mungkin yang untuk penyakit kronis dan lain sebagainya yang mengharuskan untuk finger, tapi sekarang semua. Jadi semua pasien pengguna BPJS, pengguna layanan JKN ini wajib melakukan finger. Jadi sama prosesnya, tidak terlalu rumit, tinggal finger, kemudian dia tunjukin identitasnya, KTP maupun kartu BPJS-nya, daftar di anjungan mandiri, bisa langsung ke loket ke poli yang dituju. Baik. Itu. Untuk ini Pak Dayat, untuk rujukan dari puskesmas itu masih perlu enggak Pak Dayat? Ya, jadi memang ini juga salah satu persyaratan wajib, sebenarnya bukan dari puskesmas ini, tapi dari FKTP. Iya, benar. Jadi FKTP itu bisa dari puskesmas, bisa dari dokter praktek swasta, praktek yang mandiri gitu kan. Jadi itu salah satu syarat memang pasien-pasien yang akan periksa ke poliklinik spesialis yang di Semar itu harus sebelumnya memiliki rujukan dari puskesmas maupun dari FKTP-nya, terserah di dokter praktek mandiri di mana, dia harus memiliki itu, sehingga itu akan terkonek setelah ini, karena sekarang juga rujukan itu sudah online, jadi tinggal peserta sebenarnya tidak perlu membawa rujukan offline-nya, jadi tinggal membawa, kalau ketika misalnya dia sudah mendapatkan rujukan dari FKTP-nya, dia cukup membawa KTP aja sama kartu BPJS-nya. Nanti finger, kemudian di finger di APM kita, nanti akan di situ akan terdata bahwa pasien ini memiliki rujukan ke dokter siapa atau ke poliklinik mana rujukan itu ditujukan. Jadi cepat sekali. Jadi kalau pengalaman ini pasien-pasien BPJS yang datang ke kita yang memang dia sudah memiliki rujukan, ya tinggal fingerprint aja, fingerprint kemudian didaftarkan di APM itu, kemudian langsung menuju poli yang dikehendaki. Baik, berarti memang lebih cepat sekarang daripada dulu. Ya. Kalau dulu untuk dapat rujukan aja dari puskesmas misalnya itu masih antre lama. Berarti sekarang datanya juga via online dari pelayan pertama untuk berangkat ke RS kita ke poli. Baik, untuk sebelumnya kami sapa juga dari teman-teman atau pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami di sini, yakni Bapak Ahmad Marsuki. Selamat pagi Bapak, sehat selalu Pak. Terus Bapak Saifun Anwar, terus Bapak Elvan, Dokter Elvan, Dok, terima kasih Dok telah bergabung pagi ini, dan Bapak Khairil Rijal. Oke, kita back to topic. Nanti beliaunya ini membawa pertanyaan, masing-masing bawa pertanyaan, kita akan bahas nanti. Kita back to topic dulu masih bersama Bapak Dayat. Untuk selanjutnya yang telah disentil oleh Bapak Dayat tadi tentang Spot Smart. Untuk menggunakan Spot Smart ini bagaimana Bapak? Dan apakah ada syarat-syaratnya? Silakan Bapak. Oke. Jadi layanan Spot Smart ini adalah layanan terobosan sebenarnya untuk kita yang sedang kita kembangkan dari mulai nol, mengembangkannya sampai ya kita terus kembangkan sehingga menjadi lebih sempurna nanti. Karena pada awalnya ini dipicu karena kita dituntut oleh pihak penjamin, jadi oleh BPJS Kesehatan untuk bagaimana antrian itu bisa cepat. Sehingga kita menciptakan satu terobosan namanya Spot Smart ini, antrian online bisa di ini. Karena memang di awal-awal mungkin ada beberapa kendala. Ini mungkin Spot Smart ini kita sarankan Mas Edi untuk pasien-pasien yang
di luar JKN. Jadi kalau kita ini masih untuk pasien JKN ini karena kita ditarget oleh BPJS bahwa tingkat capaian penggunaan JKN Mobile itu harus di atas 25% lah penggunaannya. Maka kami mulai beberapa bulan ini dari awal Januari kemarin kami berusaha untuk ikut mempromosikan bagaimana memaksimalkan penggunaan mobil JKN ini bagi pasien-pasien yang pengguna JKN. Jadi pasien-pasien BPJS. Kami juga 2 bulan yang lalu kami buka pojok mobil JKN di bawah, di depannya poli itu. Salah satunya adalah untuk memaksimalkan penggunaan JKN mobil ini bagi pasien peserta JKN, sehingga target pencapaian penggunaan JKN untuk vaskes kita itu bisa tercapai sesuai dengan standar yang kita inginkan. Jadi memang untuk mengurai dari dulu kita memang sudah membuat terobosan berarti Pak Dayat ya, untuk mengurai antrian di loket pendaftaran melalui Spotmart yang selanjutnya didukung pula oleh JKN Mobile. Nah, sekarang tentang JKN Mobile Pak Dayat. Apa itu JKN Mobile dan cara menggunakan JKN Mobile? Ya, silakan Pak Dayat. Ini JKN Mobile ini sebenarnya juga ini program nasional JKN Mobile ini. Saya kebetulan ya sering bersentuhan dengan BPJS Kesehatan ini, sering ini. Jadi ini adalah program JKN Mobile ini program nasional sebenarnya, dan JKN Mobile ini adalah program layanan BPJS yang sudah transformatif, sudah mudah digunakan. Jadi cuma memang JKN Mobile ini memang ya karena mungkin masyarakat kita masih tidak ini, jadi tidak sadar teknologi. Jadi ada masyarakat yang ini, makanya JKN Mobile ini kita buka pojok JKN Mobile itu untuk menjaring itu, Mas Edi. Jadi JKN Mobile itu sudah layanan transformasi BPJS. Di situ sebenarnya bukan hanya pendaftaran online, tapi ada banyak fitur di situ, fitur konsultasi kesehatan, kemudian fitur kepesertaan. Ada salah satunya adalah fitur layanan antrian online. Jadi JKN Mobile ini cukup mudah juga sebenarnya untuk menginstalasinya. Yang penting ada HP Android-nya, kemudian menyiapkan kartu JKN-nya dan menyiapkan kartu identitas KTP dan kartu keluarga. Jadi karena di prosesnya itu dia meminta NIK dan nomor kartu keluarga, kemudian nomor JKN-nya, nomor kartu JKN-nya. Jadi ketika misalnya 3 identitas ini sudah disiapkan, boleh ini juga tersedia di Play Store. Kita install di Play Store JKN Mobile, kita pilih. Kemudian setelah terinstall, kita ikuti nanti petunjuk-petunjuknya untuk JKN Mobile itu. Jadi tinggal memasukkan identitas, identitas sesuai dengan yang diinikan. Jadi nomor KTP, nomor HP, email. Ini kemarin saya sempat mendampingi masyarakat yang melakukan registrasi JKN Mobile ini. Memang yaitu, jadi memang ya masyarakat kita memang belum begitu sadar teknologi. Jadi email mereka belum tentu punya. Itu begitu, Pak, emailnya apa? Nah, itu mereka bingung. So, email itu apa gitu? Itu barang baru gitu kan bagi mereka, sehingga kita bantu. Jadi kalau misalnya masyarakat yang terjaring di pojok JKN kita bantu. Kita buatkan emailnya. Kalau nomor HP mungkin mereka punya semua nomor HP itu. Iya. HP, Pak, nomor HP, nomor KTP, dia bisa lihat KTP-nya. Pak, NIK gitu. Itu juga menjadi hal yang NIK itu apa gitu kan. NIK itu ternyata nomor induk
Terus Keluarga, ya. ya, terus kartu keluarga. Nah, dia masih bisa kartu keluarga. Kartu keluarga. Dia masih ini. Coba begitu Pak emailnya apa ini yang ini Iya. Mas Edi. Emailnya ingat, mungkin passwordnya malah Ya, lupa. jadi ini memang di situ memang beberapa. Sebenarnya sih bukan kendala, cuma tinggal kita lebih effort untuk apa namanya mempromosikan, menyiapkan masyarakat untuk sadar akan teknologi itu. Setelah itu semua ini memang agak lama masih di prosesnya ya. Jadi saya mendampingi satu orang yang mendownload JKN Mobile ini lumayan. Jadi ya karena memang itu. Jadi begitu sampai email ini, saya bingung emailnya apa gitu. Terus pengalaman kemarin, Bu sampean ternyata begitu kita daftarkan, pasien ini sudah pernah masuk ke mobil JKN. Berarti dia Bu sampean pernah masuk ini, sampean sudah punya nomor ini, tapi saya nggak tahu Bu, mungkin saya didaftarkan oleh juragan saya gitu, sehingga email yang dipakai emailnya juragan. Itu yang ini kadang-kadang Mas Edi. Jadi ketika misalnya sudah masuk ke JKN mobilnya sudah terdownload, nah di situ banyak layanan-layanan, bukan hanya antrian online, tapi konsultasi dokter, jumlah kesediaan kamar bisa dipantau dari situ semua. Dan ini yaitu, jadi kita mungkin untuk mobil JKN ini kita harus ada punya effort lebih ya ke depan untuk bersama-sama dengan pihak penjamin, tentunya BPJS Kesehatan, untuk terus mempromosikan mobil JKN ini ke masyarakat. Jadi bukan hanya promosi dalam ini, maka masyarakat harus didampingi untuk melakukan mendownload aplikasi dan bagaimana menggunakan. Dan kami selama ini sudah melakukan itu semua. Jadi kami stay di mobil JKN itu dan maka untuk menjaring masyarakat yang memang ini masyarakat itu. Jadi kesadaran akan penggunaan teknologi ini memang perlu terus diingatkan. Benar sekali, Pak. Saya kira itu ya Mas Edi ya. Sebetulnya ada pertanyaan selanjutnya ini, tapi sama Pak Dayat sudah, sebelum saya bertanya sudah dijawab sama Pak Dayat tentang syarat-syarat mendaftar akun JKN. Sudah disebutkan tadi, kalau tidak salah nomor HP Pak Dayat ya? Nomor HP, KTP, KK, dan email. Dan jangan lupa juga selain nama email juga ada passwordnya jangan lupa. Mungkin apabila sebelumnya anaknya yang membuat, mungkin bisa anaknya atau ponakannya yang buat, mungkin bisa ditanya lebih jelas ke anaknya dan ponakannya itu, misalnya nama emailnya apa dan passwordnya apa. Sebenarnya cukup mudah seandainya kita melaksanakan ini, sebetulnya cukup mudah. Nah ini lagi pertanyaan yang luar biasa sekali menurut saya ini. Ada pertanyaan ke DM kami beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan ini luar biasa menurut saya karena ini menunjukkan bahwa sang penanya ini memiliki banyak pengetahuan tentang layanan poliklinik RSUD Smart yang memang seperti disebutkan Pak Dayat barusan, bahwa memang kita memiliki banyak sekali dokter spesialis, bukan cuma satu per poli itu. Dokter spesialis bukan satu, tapi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan selanjutnya. Pertanyaannya begini Pak Dayat, apabila kita menggunakan JKN Mobile, dari beberapa dokter di poli itu bisa enggak kita milih dokter A atau dokter B gitu Pak Dayat? Karena kasus dari pengalaman yang saya terima sharing dari pasien-pasien saya, pasien ruangan saya kan kebetulan perawat Salbe bedah 1 Pak Dayat. Jadi saat kami sharing-sharing atau tanya-tanya ke pasien itu, memang pasien itu cenderung memiliki hubungan psikis atau keterikatan emosional pada dokter tertentu. Misalnya saat saya di Salde dulu, di Salde kan dokter bedah banyak Pak Dayat, ada 4 kalau tidak salah. Jadi misalnya pasien itu cenderung lebih dekat ke Pak Akram saat dia kontrol misalnya,
atau saat dia masuk lagi akan cenderung milih Pak Akram daripada dokter spesialis bedah lainnya. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi bahwa saat kita menggunakan JKN Mobile, bisa enggak Pak Dayat kita memilih dokter tertentu? Silakan. Baik, bisa. Jadi sesuai dengan kondisi penyakitnya. JKN Mobile ini kayaknya sudah terbridging dengan kita gitu kan. Iya. Saya juga salah satu pengguna JKN Mobile. Jadi ketika misalnya kita daftar di poli penyakit dalam, maka dia akan tampil dokter siapa yang piket pada saat itu. Misalnya dokter Isa, nanti akan klik ke dokter Isa. Kemudian misalnya ke dokter anak, ya mungkin nanti dia akan siapa yang piket di situ, dokter anak kita, karena kita ini kan Mas Edi, jadi Hafiz namanya. Hafiz itu adalah jam pelayanan resmi dokter-dokter spesialis kita ini di Poli yang itu ada di BPJS Kesehatan. Saya kira itu sangat ini terbridging kayaknya dengan sistem kita, sehingga pengalaman pengguna JKN Mobile ini bisa ya memilih dokternya. Jadi di situ ada banyak ada menunya, memang nanti akan muncul dokter siapa yang akan dipilih di situ. Jadi ketika misalnya klik poli, kemudian nanti misalnya secara otomatis karena rujukannya itu sudah online secara otomatis, maka di situ akan muncul kalau misalnya dia di situ dirujuk ke poli penyakit dalam, maka dia di situ akan klik selamat datang di poli penyakit dalam, nanti akan di situ akan bisa memilih dokternya dan dia antrian ke berapa, kapasitas dokternya berapa, di situ ada banyak itu, asalkan tanggal kunjungannya itu tidak selisih. Jadi untuk pasien-pasien yang memang direncanakan kontrol ya, makanya kami juga beberapa bulan terakhir ini terus mendorong teman-teman di poliklinik itu untuk mengisi tanggal kontrol pasien, sehingga bagi pasien-pasien yang akan menggunakan mobil JKN, ketika misalnya dia tanggal kontrolnya sama tanggal kembalinya dengan yang ada di sistem kita, maka otomatis dia akan terkonek di mobil JKN-nya dan dia nanti akan bisa menggunakan layanan antrian di mobil JKN-nya itu. Oh, baik sekali. Nah, tentang ini Pak Dayat, tentang jadwal jaga dokter spesialis. Mungkin kalau sepintas saya dengarkan dari Pak Dayat, mungkin dari teman-teman poli yang mengatur membantu pasien itu saat kontrol, nanti diarahkan ke jadwal jaga dokter spesialis agar beneran ketemu dengan dokter spesialis yang penangan sebelumnya, atau bagaimana Pak Dayat tentang cara pasien itu mengetahui jadwal jaga dokter spesialis di poli? Di antrian online saya kira ada semua. Jadi daftar dokter-dokter siapa yang melayani di Smart itu ada semua. Itu dokter spesialis itu masing-masing poli penyakit dalam, nanti ada 2 dokter itu yang muncul, dokter Ariful Munir sama dokter Risa. Kemudian ya sesuai dengan dokter-dokter di situ nanti akan muncul di situ pilihan-pilihan untuk pemilih ininya. Makanya Mas Edi, untuk memang selama ini kendala mobil JKN ini kadang-kadang memang kendala swab kontrol ini. Jadi teman-teman ini masih belum begitu aware untuk mengisikan jadwal kontrol berikutnya, padahal ruang itu sudah ada di CMRS kita. Kami terus memberikan mengingatkan teman-teman di poli di jalan itu untuk betul-betul merencanakan jadwal kontrol pasien ini dengan tepat, sehingga untuk pasien-pasien yang kronis kan otomatis teman-teman sudah bisa menghitung. Jadi kapan obatnya habis dan kapan pasien itu harus datang kembali ke rumah sakit. Baik. Dan
kalau misalnya ini apa namanya, memang kita ini butuh effort memang. Jadi kita ingin untuk terutama untuk pasien-pasien kronis ini, lumayan banyak kita pasien kronis itu. Jadi ketika misalnya akhir pelayanan, teman-teman bisa menanyakan, Bu, Pak punya aplikasi JKN Mobile atau tidak? Iya. Jadi kalau misalnya, oh ya saya sudah download gitu. Nah pada saat itu perencanaan kontrol berikutnya segera diisi sehingga kita bisa memberikan edukasi. Oh, Pak nanti sampean kontrolnya tanggal 23 bulan berikutnya. Sampean tanggal 23 malam, tanggal 22 malam, sampean sudah bisa menggunakan mobil JKN-nya, sampean daftar online lewat mobil JKN-nya, sehingga sampean nanti pelayanan lebih cepat. Tinggal nanti ke bagian yang di depan itu, bagian di admisi depan, itu ada anjungan pasien mandiri. Anjungan pasien mandiri itu sebenarnya nanti, anjungan pasien mandiri itu tujuan akhirnya sebenarnya biar pasien, sebenarnya keluarga pasien atau pasien bisa menggunakan secara mandiri, Mas Edi. Cuma sekarang masih kita bantu itu. Masih kita bantu klikkan, masih kita bantu ini kan. Harapannya sebenarnya sama dengan ini, sama dengan orang ngambil ATM di bank itu sebenarnya seperti itu. Cuma memang ini beda apa semangatnya orang datang ke ATM untuk ngambil uang itu sama semangatnya orang datang ke APM kita itu. Memang kalau orang coba sekarang ya kalau fenomena yang ada sekarang di masyarakatnya, masyarakat kita ini sekarang bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu sudah masuk lewat ATM, dan orang yang sama sekali dia tidak mengerti ini, dia masuk ke ATM itu, dia bisa menggunakan ATM itu sendiri gitu kan, dia klik ini gitu kan. Saya pikir orang ini gitu kan. Dan begitu kita mungkin semangatnya beda memang. Jadi ketika misalnya di APM ini kita mengajari ini, harapannya nanti kita ke depan punya cita-cita bahwa APM itu nanti akan dibuatkan ruang tersendiri di depan itu. Kita jejer, misalnya kita punya 7 atau 8 APM, kita jejer di situ. Yang merasa pengguna layanan itu silahkan datang ke situ, daftar sendiri, kemudian langsung datang ke poli gitu kan. Kita punya cita-cita seperti itu, sehingga nanti ya teknologi yang ini namanya transformasi teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi ini betul-betul luar biasa gitu kan. Jadi memangkas orang banyak gitu kan, sehingga ya orang datang aja, klik-klik saya daftar ini, kemudian finjir, kemudian datang ke polinya. Sudah seperti itu. Kita pinginnya seperti itu. Jadi cuma saat ini kita masih mengajari. Jadi ini orang datang kita ajari ini gitu kan, memasukkan nama dan lain sebagainya. Padahal itu saya kira kalau misalnya 2 kali 3 kali kita melakukan secara mandiri, saya kira itu satu proses yang saya kira cukup mudah. Cuman itu tadi, jadi seperti apa yang saya katakan di awal, memang di layanan transformasi digital ini memang butuh effort lebih untuk kita untuk terus membiasakan masyarakat kita menggunakan layanan-layanan online, yang aplikasi yang kita sediakan gitu, Mas Edi. Baik, mungkin feel-nya mungkin beda Pak Dayat. Jadi saat masuk ATM yang keluar uang gitu. Sedangkan kita saat ke rumah sakit itu stresnya mungkin double Pak Dayat. Jadi itu mungkin yang membuat orang-orang itu sering pikirannya sebelum masuk ke APM aja pikiran sudah kalut dari rumah itu, seperti yang saya hadapi sekarang ini. Ini jadi 1 jam terpanjang seumur hidup saya. Jadi teman-teman atau Tretansmart yang biasanya sering gabungan dan bertemu dengan Nes Nurul, pagi ini harus menerima bahwa panjenengan saja ketemunya sama saya. Karena Nes Nurulnya sedang ada acara mendadak kan tadi. Baik, oh ini lagi untuk teman-teman yang sudah gabungan, ada berapa ini? Ada 4 penanya tadi. Jadi tetap akan kami bahas nanti di ujung acara di bagian tanya jawab. Yang terakhir ini Ibu atau Mbak
Novita NSA. Ibu apa Mbak ini? Kalau saya lihat fotonya Mbak kayaknya ya. Akan saya bahas nanti. Akan kita bahas bersama nanti. Kita back to topik dulu. Selanjutnya tentang masa aktif rujukan Pak Dayat. Misalnya seorang itu mendapatkan surat rujukan karena ada masa aktifnya. Apabila masa aktifnya telah habis, apa yang harus dilakukan pasien ini? Silahkan Pak Dayat. Iya. Ini memang ini berkaitan dengan ini mungkin pengendalian dari penjamin. Jadi rujukan itu memang berlaku selama 3 bulan. 3 bulan, siap. 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan, jadi harus diperbaharui. Jadi kalau misalnya 3 bulan itu sudah habis, ya pasien harus kembali ke FKTP atau kembali ke kembali ke puskesmas atau kembali ke dokter praktek di mana FKTP-nya dia ini, di mana FKTP dia melakukan pelayanan gitu kan. Jadi setelah rujukan habis, nanti ini apa namanya harus segera kembali, harus minta rujukan ulang ke Smart. Jadi karena begitu masa berlaku rujukannya habis, karena rujukan ini juga online, maka nanti akan tampil di server kita. Jadi begitu ada pasien misalnya datang, ternyata rujukan masa berlaku rujukannya sudah habis, nanti akan keluar di situ pemberitahuan. Jadi notif bahwa rujukan Anda sudah habis gitu. Jadi anjurannya untuk masyarakat pengguna layanan JKN, BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya rujukannya sudah habis ya, jangan keburu datang ke Smart karena nanti ini akan bermasalah. Jadi sering ini, makanya mungkin karena ini bukan hanya tanggung jawab kita di Smart saja, mungkin tanggung jawab teman-teman yang ada di FKTP, puskesmas. Mungkin begitu ada pasien yang akan mengambil rujukan, itu dikasih tahu bahwa masa berlakunya adalah 3 bulan. Sehingga begitu 3 bulan itu habis, maka dia akan kembali ke FKTP-nya untuk meminta rujukan kembali. Jadi seperti itu. Jadi sehingga ini kan kita juga sering ketemu kasus ya Mas Edi. Jadi ada pasien yang datang ke sini, Pak surat jauh gitu kan, dari jauh gitu. Terus ternyata begitu kita bantu, kita cek ininya, ya masa berlaku rujukannya sudah habis gitu kan. Ya gimana lagi? Jadi karena memang semuanya online, tidak bisa kita ini. Jadi ketika misalnya di situ sudah keluar notif bahwa rujukan habis, ya otomatis kita tidak bisa melangkah selanjutnya seperti cetak SEP untuk surat eligibilitas kepesertaan pasien, peserta itu bahwa dia resmi dilayani sesuai dengan jaminannya gitu kan. Tidak bisa ke situ, begitu langkah 1 itu sudah tersendat, maka selamanya tidak bisa diakali karena ini sistem gitu kan. Maka ya mungkin ya kerjasama. Jadi kita misalnya di yang mungkin di terbawah, mungkin yang jadi ya di pihak rumah sakit juga mungkin bisa memberikan mengingatkan bahwa Bu ini bulan depan rujukannya habis, atau dari pihak FKTP juga harus proaktif gitu kan. Ketika memberikan rujukan, dia harus menyampaikan bahwa masa berlaku rujukan ini adalah 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi ketika misalnya kerjasama ini sudah sinkron, sudah berjalan dengan baik, insya Allah tidak adalah kasus-kasus pasien yang datang ke sini tanpa membawa rujukan gitu kan. Karena di sini adalah FKTRL. Jadi FKTRL itu mau tidak mau, kalau misalnya dia mau menggunakan jaminan layanan kesehatannya, harus ada rujukan dari FKTP-nya. Di mana FKTP-nya dia. Mungkin itu Mas Edi. Baik. Untuk bahasan terakhir sebelum kita menginjak ke sesi tanya jawab Pak Dayat, saat ada pasien ngamar di ruang saraf misalnya, dia sudah ngamar 1 minggu misalnya, terus diperbolehkan pulang oleh DPJP-nya dengan obat di rumah.
Dan saat dia mau kontrol balik ke polisaraf, Pak Dayat, prosesnya apakah sama yang pasien dari bekas rawat inap ini dengan pasien yang baru akan mendaftar? Sama enggak, Pak Dayat? Silahkan. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang post op ya, post op nama maksudnya Iya, post benar, MRS benar ya, sekali. post MRS. Jadi pasien yang post MRS itu aturan membolehkan bahwa untuk pertama kali pos kontrol ke rumah sakit setelah pos MRS, maka dia bisa menggunakan surat rujukannya, surat kontrolnya Oh, iya. sebagai ya ini. Jadi jaminan ininya, jaminan rujukannya. Jadi itu berlaku satu kali. Jadi ketika pos MRS kemudian dia akan kontrol, dia cukup menunjukkan surat kontrolnya aja, maka dia sudah akan bisa dilayani sesuai dengan penjaminnya. Jadi tidak usah ke FKTP lagi. Tapi untuk kontrol berikutnya, kalau misalnya dia membutuhkan kontrol berikutnya, maka dia harus datang ke FKTP lagi untuk memperbaharui rujukannya. Jadi rujukannya harus diperbaharui. Jadi secara aturan pos MRS pertama, kontrol pertama itu surat kontrol masih bisa diakui untuk menggantikan rujukan itu dan bisa dilayani sesuai dengan penjaminnya. Kalau misalnya dia BPJS Kesehatan, ya bisa dilayani sebagai peserta BPJS Kesehatan, seperti itu Mas Edi. Baik, luar biasa sekali. Mohon izin Pak Dayat, ini sebetulnya waktu kita sudah mepet, tapi ada beberapa penanya yang sudah melayangkan pertanyaan. Kita lanjut ke sesi, mohon izin untuk kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagaimana menurut Pak Dayat? Baik, oke. Baik, terima kasih. Untuk penanya pertama dari Bapak Hoiril Lijal 21. Ini bertanya, sebetulnya sudah disinggung sama Pak Dayat tadi, apakah dapat dibantu untuk pembuatan JKN oleh Nakes RSUD Smart? Silakan. Pembuatan JKN ya. Kalau misalnya dia pendaftaran baru untuk kartu JKN, saya kira ini ranahnya adalah ini. Jadi, kalau untuk JKN mobile, kalau misalnya mau install ya bisa. Jadi akun JKN, jadi kalau misalnya ini bisa dibantu. Jadi kita punya pojok mobil JKN. Jadi pojok mobil JKN itu memang kita fungsikan untuk membantu masyarakat yang melakukan instalasi mobil JKN ini. Jadi JKN mobile ya. Jadi orang Madura itu kan memang kepleset Mas Edi. Iya. Kalau mobil JKN gitu kan. Sebenarnya yang benar tuh JKN mobile. JKN mobile, iya. Mungkin ingat ke Mobile Legend mungkin, ya, jadi gabung. Jadi bisa. Jadi kita standby dari jam 7 sampai jam 9 di ruang pojok mobil JKN itu untuk membantu masyarakat instalasi mobil JKN. Kemudian ya mungkin kita ini ternyata ada trik yang mungkin nanti akan kita masifkan ini ke ruangan, bahwa pasien-pasien yang rencana pulang KRS itu mestinya kita bantu untuk ini. Kita tanya sudah punya aplikasi apa belum, sehingga nanti teman-teman bisa membantu untuk mendownloadkan, menginstalkan mobil JKN. Jadi saat mau kontrol nggak bingung. Ya, jadi harapannya seperti itu. Jadi kemarin ini sudah kita lakukan di beberapa ruangan. Kebetulan saya mendampingi audit sibling kemarin dari BPJS dan kita membantu untuk ini pasien-pasien yang kebetulan pasien ini rencana KRS hari itu dan kita bantu untuk mendownload. Memang kendalanya itu begitu nyampe email Pak, email itu apa gitu kan. Nah, itu yang menjadi ini. Makanya saya bilang sama teman-teman dari BPJS Kesehatan, mari kita kerjasama. Jadi jangan hanya saya aja yang ini, sampean juga ini, karena memang masyarakat kita belum begitu aware dengan teknologi ini. Jadi begitu email, kalau bukan orang kantoran mana aja pegang email ini. Kalau misalnya petani gitu, buat email apa, buat apa gitu kan.
Tapi kan ya ini sebuah keharusan yang memang ini mungkin kita bisa usul itu ke bagian yang punya JKN Mobile ini, penghapus email ini gitu kan, karena tidak semua orang ini aware dengan email itu. Email itu apa gitu kan, orang tani tanya emailnya, kebingungan dia, akhirnya kita bantu membuatkan emailnya seperti itu Mas Edi. Baik, jadi untuk Bapak Khairil Rijal, bisa tidak dibantu? Bisa dibantu, karena kita punya mobile, kita punya pojok JKN Mobile. Untuk pertanyaan kedua, dari Bapak Elvan Dwi, yang dalam ini sebetulnya. Hasil lab bisa tidak kita akses melalui Spot Smart, Pak Dayat? Untuk saat ini mungkin masih belum ini. Baik. Jadi mungkin ke depan nanti ini apa namanya, karena memang membutuhkan beberapa aturan dan izin itu terkait dengan ini. sekali. Jadi Iya. itu kan hasil pemeriksaan ini. Terlalu Sebenarnya, privasi mungkin iya. Pak Dayat ya. Sebenarnya Smart itu lab itu punya inovasi namanya Halo ya. Halo Kami Smart. mungkin ya Halo itu tapi itu Halo itu per pasien, jadi tidak orang umum bisa melihat hasil itu Oh, gitu iya, kan, iya. tapi pribadi gitu kan. Misalnya saya periksa kemudian saya memanfaatkan itu, ya dia bisa mendapatkan hasil real time pada saat itu. Berapa hasil pemeriksaan yang nilai pemeriksaan yang sudah yang saya periksa gitu, seperti itu. Tapi mungkin ini apa namanya, untuk muncul secara umum mungkin ini membutuhkan bahasan lebih lanjut. Baik. Interan memang sudah ada Mas Edi. Jadi kita di SIM-RS kita ya untuk konsumsi kita Iya, internal iya. itu sudah bisa akses semua. Jadi hasil lab, hasil pemeriksaan penunjang yang lain itu bisa dilihat. Cuma untuk konsumsi internal kita, karena memang undang-undang rekam medik itu masih mempersyaratkan ke kita bahwa rekam medik itu adalah milik pasien dan milik rumah sakit. Baik. Jadi tidak semua orang bisa mengakses itu. Jadi makanya sampai saat ini akreditasi masih membuat aturan bahwa rekam medik pasien itu adalah rahasia gitu kan, rahasia yang memang hanya diketahui oleh kita sebagai pemberi layanan dan pasien sebagai penerima layanan. Baik, baik sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Dayat, dari Bapak Saiful Anwar, ini memberikan sebuah contoh kasus. Misal pasien dirujuk ke Surabaya, kan prosesnya melalui ke rumah sakit Smart dulu, Pak Dayat, misalnya pasien Pamekasan, untuk mendapatkan rujukan. Nah, ini masih perlu yang dibahas Pak Dayat tadi, masih perlu finger dulu, apa bisa via perpanjangan rujukan? Silahkan Pak Dayat. Finger ini menjadi kewajiban. Jadi bagi semua peserta BPJS, peserta JKN yang membutuhkan layanan di Smart, wajib finger Mas Edi. Jadi wajib finger, karena begitu tidak finger maka dia secara aplikasi identitasnya tidak muncul, dia sebagai peserta JKN atau pasien umum gitu kan. Oh, iya. Jadi wajib kalau misalnya dia mau kecuali kondisi-kondisi kegawat daruratan yang selama ini kita lakukan, ya pasien karena memang internal ya sudah ada di rumah sakit kemudian kita rujuk, ya rujukan ini. Untuk pasien-pasien yang rawat jalan yang memang dia membutuhkan rujukan ke rumah sakit tipe A yang lebih tinggi misalnya, ya tetap seperti biasa. Jadi rujukan dari FKTP-nya, kemudian finger ke kita, kemudian masuk ke layanan spesialistik sesuai dengan penyakitnya, kemudian di situ baru dibuatkan rujukan. Rujukan itu nanti dibuatkan di polinya sesuai dengan penyakit, kemudian dilegalisasi oleh teman-teman admisi, kemudian itu baru resmi sebagai surat rujukan ke poli rumah sakit yang FKTN yang lebih tinggi gitu kan, yang tipe A atau tipe A plus lah, yang di Surabaya yang lebih konkret gitu kan, seperti itu Mas Edi. Baik, terima kasih. Jadi untuk Bapak Saiful Anwar untuk rujukan ke Surabaya perlu ndak finger? Jadi memang perlu pasiennya datang dulu Bapak
terus kami periksa di sini. Jadi dokter yang akan merujuk itu benar-benar tahu tentang sikon terkini pasien yang akan dirujuk tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, oh ya ini untuk yang baru gabungan, mohon izin saya panggil Mbak, ini kayaknya Mbak Ana Hasanah. Terima kasih supportnya Mbak Ana, semoga sehat selalu. Pertanyaan terakhir dari Mbak Novita tadi, Mbak Novita NSA. Saat kita, oh ini sudah pernah sudah disentil tadi, sudah dibahas sedikit. Saat kita menggunakan mobile JKN, perlu tidak Pak kita masih mengurus rujukan gitu dari puskesmas misal atau dokter swasta? Silahkan Pak Dayat. Ya, mobil JKN itu kan adalah salah satu fasilitas saja untuk mempermudah peserta BPJS atau peserta JKN untuk melakukan pelayanan. Jadi rujukan itu satu hal yang berbeda. Rujukan itu adalah persyaratan yang dipersyaratkan oleh penjamin bahwa rujukan itu berjenjang. Jadi ketika misalnya dia menggunakan mobil JKN-nya, ya otomatis dia juga harus mengurus rujukannya kalau misalnya dia ingin mendapatkan layanan di FKTPRL, di Vaskes lanjutan. Jadi kalau misalnya dia cukup mau ke FKTP-nya, ya boleh dia menggunakan JKN Mobile untuk FKTP-nya. Ya, jadi dia datang ke FKTP, daftar online lewat JKN Mobile ke FKTP-nya boleh. Tapi ketika misalnya dia membutuhkan layanan di FKTRE, di pelayanan tingkat lanjutan, maka dia wajib meminta rujukan ke FKTP untuk ke FKTL-nya. Jadi baru di situ setelah rujukannya online-nya terbit, maka dia boleh menggunakan fasilitas JKN Mobile-nya untuk melakukan pendaftaran online ke FKTL yang dituju. Saya kira seperti itu Mas Yadi. Terima kasih. Dan untuk waktu ternyata janji saya, kontrak saya di awal dengan Pak Dayat ini 45 menit saya sebutkan tadi, dan ternyata ini sudah 1 jam lewat 6 menit. Saudara-saudara, terima kasih atas atensi dari teman-teman Tritam Smart semua di rumah. Ini berarti saatnya kita berpisah untuk talkshow pagi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Samsul Hidayat yang telah sudi meluangkan waktu untuk hadir di tengah kesibukan tugas Bapak, telah hadir di acara talkshow kita pagi ini untuk mencerahkan masyarakat, utamanya masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan kita. Terima kasih pula untuk pemirsa setia kita yang telah aktif dari tadi mengikuti talkshow kita pagi ini. Terima kasih juga untuk kru yang telah membuat acara ini berjalan dengan lancar. Mas Dedi, tetap semangat Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi. Baik, jadi untuk masyarakat, seperti yang saya sampaikan atau jabarkan di awal tadi, bahwa memang apabila kita mendaftar langsung ke tempat, itu akan cenderung mendapati kerumunan di area pendaftaran. Dan dengan majunya era teknologi masa ini, kita punya 2 teknologi online yang dapat Bapak Ibu lakukan pendaftaran tersebut dari rumah, yakni pertama Spot Smart dan yang kedua Mobile JKN. Jadi daftarnya dari rumah Bapak Ibu, baru setelah daftar ke rumah sakit dan menunjukkan bukti pendaftaran tersebut. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan pepatah lama. Pepatah lama mengatakan tiada gading yang tak retak. Jadi saya yang tidak sekokoh gading ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas penampilan dan perilaku atau prakata saya pagi ini. Dan
pepatah lain juga mengatakan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga umur kita panjang agar bisa gabungan di talkshow PKRS ini yang lain lagi, di hari lain lagi, besok, lusa, dan seterusnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.